Ini soal tentang rangkaian seri RLC atau arus bolak-balik nama materinya. Kan ada resistor, RLC itu kan ada resistor, apalagi induktor dan kapasitor ya kan, R dan RLC. Nah ini soal RLC-nya agak sedikit aneh. Kenapa sedikit aneh? Tidak seperti biasanya. Biasanya cuma rangkaian seri saja. Nah kalau ini kan ada gabungannya. Nah sebenarnya ini sama, cuman resistornya ini harus kita jadikan satu, kapasitornya pun harus kita jadikan satu. Resistor itu kan ketika dia antara 40 dan 50 ini kan seri ya kan. Nah ketika seperti ini maka 40 dan 50 ini kita serikan menjadi 90. Nah sehingga 90 dan 10 ini kita paralelkan. Ini kan harusnya ini kita paralelkan. Akhirnya kalau kita paralelkan 1/90 ditambah 1/10 ya kan. Boleh kita jadikan 90 ya pernya. 90 bagi 90 itu 1, 90 bagi 10 itu adalah 9. Maka kalau kita balik RP-nya 90/10 maka 9 ohm. Nah inilah resistor sebenarnya. Ini adalah induktornya, ini kapasitornya. Kapasitor itu kalau ini kan rangkaiannya paralel. Resistor itu berkebalikan dengan kapasitor. Resistor kalau seri ditambah, kalau paralel seperti yang kita lihat ini tadi. Kalau kapasitor kebalikannya, paralel yang ditambah, seri yang seper. Nah karena ini kan paralel. Nah ini kan paralel, ya kan? Nah sehingga kita tambah aja langsung, kita jumlah. Maka 0,25 ditambah dengan 0,15, 0,35. 0,35. M ini artinya milifarad. Sehingga kalau kita gambar kembali, jadi seperti ini. Ini resistornya, ini induktornya, dan ini kapasitornya. Nah ini adalah sumber tegangan arus bolak-baliknya atau AC-nya. Oke, kita teruskan. Di sini resistor, ini induktor, ini kapasitor, ya kan? Nah ini menjadi 9 ohm. Nah ini menjadi 64 milihenry. Ini adalah 0,35 milifarad. Mili itu kali 10 min 3 ya. Nah barulah kita bisa mencari arusnya. Nah kalau ini adalah persamaan tegangannya. Persamaan tegangan kan seperti ini. Bisa kita tulis V sama dengan V maksimum sin omega T. Artinya di depan sin adalah tegangan maksimum, maka tegangan maksimumnya adalah 300. Dan di depan T adalah nilai omega, maka nilai omeganya adalah 125 radian per sekon. Oke, sekarang kita hitung nilainya. Nah, yang pertama seperti biasa kita cari reaktansi induktif. XL, rumusnya adalah omega dikali dengan L, ya kan? Omeganya tadi kan di depan T 125, L-nya adalah 64. Karena dia milihenry, maka dikali 10 pangkat min 3. M kecil itu mili ya. Sehingga nilainya adalah berapa ya? Kalau kita kalikan 125 kali 125 dikali dengan 64. 8.000. Nilainya adalah 8.000. Karena di sini min 3, maka menjadi 8 ohm. Nah, ini sudah menjadi reaktansi induktif atau resistor imajiner. Bukan, hambatan imajiner. R ini adalah resistor murni, XL adalah hambatan imajiner. R tadi apa? Hambatan murni ya, hambatan murni. Karena memang dia adalah hambatan. Nah, XL ini adalah hambatan imajiner, artinya mengubah sifat induktor menjadi hambatan. Nah, selanjutnya kita mencari nilai XC. Seperti biasa, 1 per omega dikali dengan C. 1 per, ya kan, omeganya tadi di depan T 125. C-nya 0,35. Karena dia milifarad, ya kan, harus kita jadikan farad, berarti dikali 10 pangkat min 3. Nah, kalau kita kalikan 125 dikali dengan 0,35 itu nilainya adalah ribet ya, 43,75. Nah, ini 43,75. Oh, salah ya? Sorry. Ternyata salah dari depan. Ini bukan 0,35 ya, ini 0,4 ya kan? 0,25 ditambah 0,15 itu 0,4. Sorry ya, kurang teliti Bapak. Nah, berarti nilainya di sini 0,4. Pantas ada sedikit
rancu, ya kan? Nah, berarti harusnya di sini 0,4. Oke. 0,4. Sorry ya, kurang teliti. Ya kan, 0,25 ditambah dengan 0,15 itu 0,4. Oke, sekarang kita kalikan 125 dikali dengan 0,4, hasilnya adalah 50. Nah, min 3 ini naik ke atas jadi 10 pangkat 3. Artinya 1000 ya kan, dibagi dengan 50. 1000 kita bagi dengan 50, hasilnya adalah 20. Nah, 20 ohm. Nah, dia sudah menjadi reaktansi kapasitif, makanya satuannya adalah ohm. Boleh kita sebut dengan hambatan imajiner. Hambatan tidak asli, ya kan? Resistor adalah hambatan asli, L adalah induktor, C adalah kapasitor, L dan C kita ubah sifatnya menjadi hambatan, L menjadi XL, reaktansi induktif, C menjadi XC, reaktansi kapasitif. Nah, maka sifatnya berubah menjadi hambatan, tapi hambatannya hambatan imajiner atau tidak asli. Oke, makanya kalau sudah menjadi sama-sama hambatan, baru boleh kita gabung menjadi impedensi. Nah, impedensi itu adalah gabungan dari hambatan murni dan hambatan imajiner. Sekarang kita gabung, ya kan? Tadi hambatan murninya atau resistornya adalah 9 ohm, XL-nya 8 ohm, XC-nya 20 ohm. Kita cari impedensi. Impedensi atau Z ya. Nah, caranya adalah akar R kuadrat ditambah dengan XL dikurang XC. Nah, jadi dikurangkan dulu baru dikuadratkan. Kalau rangkaiannya lengkap RLC. Kalau rangkaiannya cuma misalnya adalah cuma R dan L, maka ini tidak ada. Sehingga menjadi XL kuadrat saja. Nah, kalau rangkaiannya cuma R dan L. Nah, gitu. Tapi karena di soal ini rangkaiannya lengkap, makanya impedensinya lengkap seperti ini. Oke, kita hitung. Resistornya adalah 9, ya kan? Ditambah 8 dikurang 20. Berarti min 12 kuadrat, ya kan? Kalau kita teruskan 81 ya. Ditambah dengan 144. Itu 1 berapa ya? 225 ya. 81 ditambah dengan 144. Ya kan? 225 ya. 225. Kalau kita akarkan berarti 15 ohm. Nah, ini adalah impedensinya. Baru bisa kita mencari arus maksimumnya. Kenapa Bapak sebut arus maksimum? Karena memang dari persamaan kita ketahui adalah tegangan maksimum. Di depan sin ini adalah tegangan maksimum. Nah, maka kalau kita mencari arus maksimum, tegangan maksimum dibagi dengan Z. Tegangan maksimum yang tadi kita dapat adalah, bukan kita dapat ya, dari soal 300 volt dibagi dengan Z-nya atau impedensinya adalah 15. Nah, ya kan, sesuai yang kita hitung tadi. Jadi 300 kita bagi dengan 15, hasilnya adalah 20 ohm. Bukan 20 ohm ya, 20 ampere. 20 ampere. Nah, inilah arus maksimum atau arus yang mengalir di masing-masing komponen. Arus ini sama untuk semua komponen ya, karena memang dia rangkaiannya adalah seri. Jadi arus yang keluar dari sumber tegangan arus bolak-balik di sini adalah 20 ampere, masuk ke resistor gabungan sini juga 20 ampere, masuk ke induktor juga 20 ampere, masuk ke kapasitor gabungan ini pun juga 20 ampere. Tapi kalau kalian tanya, arus yang mengalir di masing-masing seperti gambar pertama ini itu berbeda, karena memang dia seperti ini adalah rangkaian paralel. Nah, tapi prinsip dalam arus bolak-balik atau rangkaian RLC dia harus dijadikan seri seperti ini sehingga arusnya sama. Jadi arus yang mengalir keluar dari sumber tegangan arus bolak-balik masuk ke resistor, masuk ke induktor, masuk ke kapasitor, nilainya adalah sama sesuai peraturan seri. Nah, ini adalah arus maksimumnya. Tapi kalau dia tanya arus efektif, maka rumusnya adalah arus maksimum dibagi dengan akar 2 atau 20 dibagi dengan akar 2, hasilnya adalah 10 akar 2 ampere. Begitu juga kalau nanti mencari tegangan efektif, caranya sama ya, tegangan maksimum dibagi dengan akar 2. Oke. Sekarang kita lihat, kita bandingkan antara nilai XL dan nilai XC, ya kan? Coba kita lihat, ternyata kita dapat dari soal ini, nilai XL-nya lebih kecil dibanding XC, atau XC-nya lebih besar. Sehingga rangkaian ini adalah bersifat kapasitif.
kapasitif. Kenapa? Karena memang XL-nya lebih kecil. Kalau XL-nya lebih besar sifatnya induktif, tapi kalau XL sama dengan XC sifatnya adalah resonansi. Nah, ketika dia bersifat kapasitif, maka grafiknya seperti ini. Ini adalah startnya atau mulainya. Arus mulai dari 0. Ya kan, ini adalah arusnya. Nah, karena dia bersifat kapasitif, tegangannya tertinggal. Nah, seperti inilah grafik sifat rangkaian kapasitif. Nah, ini kan arusnya mulai dari 0, tapi tegangannya mulai dari negatif. Artinya apa? Tegangannya tertinggal dari arus. Sebesar berapa? Sebesar ini. Nah, sebesar inilah tegangan tertinggal dari arus. Atau sebesar 90 derajat atau V per 2. Sehingga bisa kita sebut beda fase pada grafik ini adalah 90 derajat atau V per 2. Nah, inilah jawabannya. Soal tentang arus bolak-balik yang dipikir sulit sebenarnya mudah. Thank you ya sudah nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Semoga video ini bermanfaat. Selamat berjumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.